Shalom, salam sadis, salam hari Kamis, salam lemesin otot, salam hijau tipis ya. Ketemu lagi di channel SEO Baning. Ya harapan kemarin kan dia mudah-mudahan dia ini agak hijau. Sebenarnya harapnya dovish, tapi sebenarnya dia nggak dovish ya. Juga dibilang hawkish ya semi gitu ya. Dan ya masih itu juga, dia punya pembahasan targetnya 2% ya kan. Tapi nanti kita bahas ke sana ya, berbagai hal kita bahas, termasuk timnas hari ini main ya. Ini ya kita bahas. Kemarin ada kok gimana timnas main ya, hari ini kita bahas. Oke, satu-satu ya, kita bahas satu-satu. Untuk sekarang ini saya buat video market hijau sekitar naik, market capnya 3,8 sekian ya. Tadi 44%-an karena dia sempat ke 87,4, ini udah agak drop. Daily candle-nya juga tadi dia nutup di 86,8, tapi dia nutup di 86,8 sudah kurang bagus ya. Sebelumnya kalau kita lihat candle sebelumnya itu dia nutup di 86,8 justru anjlok ya. Nah itu juga satu hal yang harus diperhatikan. Tapi anyway lah, kita paling nggak harus lihat agak hijau kan, mata agak seger juga, jangan merah melulu kan, nek kita lihatnya kan. Cewek aja kalau datang bulan kelamaan nek dia mules terus gitu kan, bad mood terus gitu. Nah begitu juga kita lihat market kalau merah terus ya bad mood juga. Harus walaupun hijau tipis paling enggak ya, yang scalping kayak yang swing dapat tipis-tipis, oke, ada rezeki gitu kan, masih agak enak di hati gitu kan, di kantong juga agak enak gitu ya. Jadi dia ada naik sekitar hampir 4%, market cap-nya yaitu di 2 triliun, 82 billion. Volume juga naik lumayan, 44,2%. Udah di atas 100 lagi. Kemarin kan masih 70-an billion, ini udah 104,4 billion. PT Sedom nggak berubah di 60,6 ya, BTC Dom-nya nggak berubah. Tapi Fear and Greed ada mengalami kenaikan 31 ya, Fear-nya juga altcoin season-nya naik juga di 21 gitu ya. Sekarang saya buat video posisi BTC di 85.900 sekian, nanti dia bentar hit di 86.026 dolar, nanti agak drop dikit 85.900 sekian gitu, masih di range itulah ya. Ini saya buat video. ETH naik udah di atas 2000 ya, agak lumayan ETH ya, ada sekitar 5% naiknya. XRP sempat agak lumayan bounce-nya, tadi sempat ke $2.55 atau berapa ya, dengan newsnya SEC sekarang ternyata mereka withdraw, dia punya appeal ya, appeal yang dimajukan atau naik banding yang terakhir di tangan Gary Gensler itu ya, ternyata ditarik balik ya. Nah, ditarik balik berarti apa? Kasusnya udah drop ya. Nah, kasus udah drop, naik dia bentar. Ini akan naik ke enggak juga ya, belum ini karena pertama kita lihat ini hijau-hijau tipis, banyak masih belum mau masuk gitu. Cuma hangat-hangat aja yang swing, yang scalping ya, trader-trader ini, dana-dana ini. Tapi buat para ini pos-pos besar, mereka belum masuk gitu. Justru XRP ini kayaknya ada yang nahan juga harganya ya. Begitu dia naik ini ada yang nge-short gitu ya. Jadi agak hati-hati. Ada yang diam-diam menurut data, ada yang
udah pasang short $1 juta ya, pakai leverage berapa nggak tahu ya. Nah kayaknya ini ada yang mainkan market juga gitu, jadi agak hati-hati. Masih ada yang nahan lah istilahnya tuh harga ya. Ini kalau dia begitu naik di $2.55 udah ada yang masuk pasang short $1 juta. Takutnya nanti tiba-tiba kawan ini dia short, mereka mainnya halus ya kan, mereka udah ada barang, banyak barang untuk buangan. Nah pasanglah tradingnya ini $1 juta pakai left berapa, begitu nanti dia buang barang ya kan, cuan dia di short gitu ya. Nah jadi ini agak hati-hati ya dalam apa, udah ada yang, jadi ada juga, masih ada yang nahan harga gitu, belum mau ini. Padahal secara ini udah menang, tapi XRP ini jangan pusing. Kalau kalian sebagai investor biarkan aja, untuk long termnya itu mau gimana mereka ini nanti ujungnya juga lepas dari tekanan juga. Yang jelas secara hukum ya, kalau SEC sudah withdraw drop dan nanti sekali lagi dari pengadilan udah finishkan inkrah total, berarti dia memang menang. Dia udah kuat sekali posisi hukumnya, nanti nggak bisa lagi mau dimainkan jadi security, ini tuh nggak bisa lagi kalau udah inkrah total dari pengadilan nanti ya. Ini good news lah, di drop, withdrawnya udah drop ya, untuk naik bandingnya nggak ini dilanjutkan lagi, mereka tarik ya, bagus sekali ya. Cuma jangan lihat harga sekarang, walaupun dia naik sesaat terus ini agak nggak apa-apa, lihat untuk long term, masa jangka panjang ya. By the way ya, agak inilah lumayan hijau-hijau tipis, yang scalping swing ada rezeki lah ini ya. Kemarin kita harap dia agak hijau, ternyata ya sesuai ekspektasi. Ini sebenarnya bukan karena Fed ini itu, jujur nggak ada hawkish. Ini market maker udah sebelum Fed ini udah mereka olah dulu, udah masuk barang dulu untuk hijaukan ya. Jadi ini kalau saya sih setelan market maker, dan agak hati-hati ada trapnya gitu ya, karena nanti kita masuk pembahasan ke Fednya kenapa gitu. Jadi sebelum itu kita lihat, gua minggu ini saw apes banget loh, 3 kali gua kena tendang. Gua hari ini istirahat dulu, lagi bau gua di saw, memang nggak ini ya. Jadi walaupun dia ini pengen short lagi ini, tapi saya nggak mau lah, biarkan dulu lah. Kalau lagi nggak mau tuh, lagi bau ya jangan dulu di call ini. Kalau minggu ini lagi ya udah istirahat dulu, pelan-pelan nanti kita tendang balik ya. Kalau ini minggu 3 kali kena tendang, aduh. Jadi ya lihatlah untuk nanti ya. Tapi hari ini seharusnya kalau saya mau trade, saya ya akan ambil sell, cuma saya nggak mau. Saya 3 kali kena, berarti lagi nggak bagus minggu ini untuk sell. Istirahat dulu, nanti baru lihat ini ya. Mungkin kalau saya mau ini, saya pantau-pantau di kripto. Kayaknya perkiraan kripto lagi agak match gitu ya. Dan by the way, sekarang kita bahas pembahasan dia semalam ya. Hari ini nggak ada event untuk Jepang. Jepang hari ini holiday ya. Jepang untuk hari ini holiday, makanya kita nggak ada gimana juga ya. Ini ada agak iklan, gua matiin dulu lah TV gua matiin dulu, soalnya nanti gua takut kena ini juga, kena ban lagi gitu ya. Jadi gua matiin aja, takutnya itu mulai iklan film gitu dan nanti kena lagi. Jadi by the way, kondisinya sekarang sebenarnya semalam itu ya, si Jerome Powell ya masih nggak hari untuk mau cut rate gitu. Jadi dia nggak bahas ke CPI-nya yang dia pakai according PCE-nya ya. Unemployment rate-nya dia expect-nya walaupun naik 4,1, dia berharap
untuk mau cut rate itu di posisi antara 4,3% atau 4,4%, ya. Jadi dia ini pokoknya dia nggak mau tahu, walaupun udah banyak layoff ini itu ya, ekonomi masih kuat, labor masih kuat katanya. Nah, itu dia, ya. Jadi yang dia ngomong-ngomong itu juga agak ketarif lah. Ini secara halus kalau ada apa-apa juga dia mau salahkan Trump karena tarif gitu, ya. Itu yang narasi yang lagi dimainkan gitu. Tapi overall udah tau lah dia belum ada planning ini untuk cut rate-nya. Justru dia mau lakukan QT lagi. Nah, ini agak hati-hati. Maka saya bilang market ini agak ini ya, hari ini hijaunya ini bisa aja agak-agak jebakan pancingan kalian masuk sama bandar gitu, ya. Karena tanggal 1 April nanti, ya, ini udah tanggal 20 hari ini. Tanggal 1 April itu dia itu ada planning mau QT sebesar yang 25 billion itu mau di tightening sekitar jadi 5 billion, ya. Jadi kalau tightening lagi ya market akan merah. Nah, ini agak bahaya tanggal 1, tanggal 2, ya, April ini, ya. Tanggal 1 dia kayaknya dia lakukan QT, ya. Dan tanggal 2 Trump akan umumkan tarif. Jadi tanggal 1, tanggal 2 April ini rawan, ya. Jadi sebelum tanggal 1, tanggal 2 saya rasa market di akhir bulan ini mungkin aja bisa merah lagi gitu. Agak hati-hati di situ, ya. Jadi nggak usah kejar. Ini kalau ada yang cuan TP, ya. Yang kalian swing cuan tipis TP, ya. Jangan berharap mau cuan gede gitu. Nah, kalau hold on. Ini kalau event minggu ini, hari ini sebenarnya ada event agak lumayan ini. Mana ada Wednesday, Thursday, today. Hari ini juga Switzerland juga SNB rate decision turunkan rate juga, ya, cut rate, ya. Tapi Bank of England enggak ada interest rate decision, sama dia 4,5% sama kayak Fed, kayaknya masih pertahankan 4,5%. Nah, hari ini kayaknya bisa lemah lagi dolar, ya. Jadi ya hari ini mungkin masih bisa ditahan hijau-hijau untuk BTC, ya, atau gold mungkin, ya. Maka agak ragu sih belum ini, ya. Gold saya nggak dulu lah lagi bawah. Tapi kalau lihat ininya dolar harusnya masih lemah gitu dengan event malam ini. Seperti biasa waktu New York Eastern 8.30 data gembel, ya, initial jobless claim ada mengalami kenaikan. Yang sebelumnya 220.000, ini 224.000. Itu nggak berbarengan, dia itu Philadelphia Fed Manufacturing. Nah, ini Philadelphia Fed Manufacturing juga anjlok nih, ya. Terakhir sebelumnya 18,1, ini dia forecastnya 8,8, anjlok juga, ya. Manufacturingnya anjlok juga. Maka ini bisa aja dolar melemah lagi. Ini posisi sekarang, kemarin dia sempat ke 102, ya, sekian. Ini dia sempat agak balik ke 103, bisa aja malam ini drop lagi di 102 point something gitu, ya. US dollar bisa kalau lihat dari eventnya, ya. Juga dengan ini terus jam 10-nya existing home sales juga kalau lihat forecastnya drop, yang sebelumnya 4,08 million, ini dia 3,95 million, ya. Itu mengalami penurunan juga, ya. Jadi kalau lihat dari eventnya itu hari ini harusnya
melemah sih. US dollar masih bisa drop, saya rasa masih sekarang saya buat video kan di 103 poin berapa nih. Nah, sekarang 103.030 ya. Dia hold merah dikit di 103, saya rasa bisa drop balik ke 102 poin sekian nanti malam US dollarnya. Kalau lihat dari event malam ini gitu ya. Jadi itu saya rasa yang agak diperhatikan dengan Fed ngomong ini ya, kemungkinan di Mei itu masih belum dia ini dari target-target yang dia taruh ya, PCE lah dia mulai bahas, dia CPI ada ini dia nggak mau bahas, dia cari yang poin yang masih belum improve ya, kayak PCE ekspektasinya ke 2,8 gitu ya, jadi dia cari yang ini ya. Labor juga belum dengan target yang Denny, jadi dia bilang belum buru-buru, I'm not hurry katanya, not hurry to cut rate katanya ya, jadi nggak buru-buru untuk cut rate gitu. Nah seharusnya itu ya yang diulang sebenarnya semi hawkish kalau buat saya dia ini ya. Tapi report yang keluar itu saya lihat justru dia ada tanggal April 1 itu akan kemungkinan lakukan QT gitu ya. 25 billion jadi 5 billion itu. Jadi dia tightening ya, market bisa aja merah gitu ya. Terus juga nanti masih orang perhatikan isunya tarif Trump, keputusannya untuk Kanada di tanggal 2 ini gimana ya, Kanada Meksiko. Kayaknya Meksiko dia ada deal, dia agak muji gitu. Nah yang Kanada agak bentrok gitu. Jadi agak kita perhatikan tanggal 1, tanggal 2 itu. Mungkin sebelum itu market udah agak merah juga. Hati-hatilah. Pokoknya ada cuan dikit, TP gitu kan. Nah itu market yang saya lihat untuk hari ini. Dan ringkasan dari apa yang disampaikan si Jerome Powell lebih kurang poinnya di situ saya lihat. Ya, yang harus kita perhatikan, agak kita ini agak hati-hati ya. Nah untuk timnas gimana? Wah semangat, udah lama nggak bahas timnas ini. Untuk timnas ini lawan Australia nanti di Indo jam berapa? Di sini siarannya jam 6.10 ya, 6.10 berarti Indo jam 4 sorean ya. Ya, nah nanti terus Jepang sama Bahrain ini yang gua harus nonton juga. Tapi duluan Indo sama Australia main dulu ya. Setelah itu Jepang sama Bahrain. Nah kita bahas bola untuk timnas. Kalau saya lihat ini, wah euforianya banyak sekali, ekspektasi menang ini tuh. Kalau saya justru saya harap bisa tahan seri ya, jangan loss ya. Saya berharap bisa tahan seri dulu, ambil 1 poin. Justru saya mau lebih fokus timnas tuh bisa hajar Bahrain di home nanti kan. Tapi anyway, banyak yang wah harus 3 poin begini gitu, udah dapat udah dapat yang grade A ini itu. Ya nggak gitu juga kalau saya lihat, kalau saya pribadi ya, kalau pendapat saya. Untuk saat ini, pertama pelatih yang di hire itu ya jadi pemain dia bagus, tapi jadi pelatih kan masih rekodnya belum gimana. Apalagi untuk klub sepak bola dia ini, dia belum bisa buat gimana. Nah ini experience pertama dia bawa timnas. Jadi seorang pelatih klub dengan pelatih timnas itu beda. Jadi termasuk dia punya asisten pelatih si Lazard sama si profesor siapa tuh namanya saya lupa, yang mereka ini yang pernah latih Almer City tuh ya, pokoknya inilah yang mereka ini, gua lupa namanya gitu, gua nggak hafal ya. Oke, secara strategi kata dia otak strategi analisis, tapi buat saya sih jam terbang mereka di timnas masih kurang
Itu. Jadi bagi saya mereka juga eksperimen sekarang. Latih ini juga satu tantangan buat mereka gitu. Ya. Jadi makanya saya kalau lawan Australia ini kalau bisa draw udah bagus. Terus ada tapi Australia lagi apes, dia punya ada 6 pemain inti cedera ini itu. Saya lihat pemain Australia itu level mereka udah beda. Jadi walaupun dia nanti pakai lapisan keduanya ini dengan lapisan utama itu 11-12 juga skill mereka, cuma opportunity. Jadi ini kesempatan juga buat mereka, begitu ada yang cedera, kasih mereka main, mereka akan tunjukkan perform juga. Maka buat tim kita Indo nggak gampang juga, apalagi main di home gitu, di Australianya sendiri main di home gitu kan. Jadi saya kalau kali ini bisa seri aja udah bagus sekali gitu ya, karena pemain timnas kita bukan semua grade A juga, ada yang dari awal berapa itu kan dari istilahnya kalau di Itali seri B gitu kan, bukan seri A-nya gitu ya, tapi ya mereka improve ya bagus, cuma juga masih butuh jam terbang, masih butuh tambahan skill, dan juga ada beberapa pemain yang misalnya nanti dia masukkan belum tentu klop, ya kan? Jadi chemistry-nya saya rasa belum dapat. Jadi kalau bisa ini, saya justru berharap pertama ini mereka main, beberapa pemain kan ada yang pemain baru gitu ya, terus juga pelatih yang baru. Mungkin kalau pertandingan awal ini nanti di mana kelihatan kekurangannya itu nanti justru pas di home main lawan Bahrain, justru saya harap di situ lebih improve dan harus ambil kemenangan. Justru saya berharap sekali harus ambil kemenangan, karena kemenangan lawan Bahrain ini penting sekali, itu martabat kita, marwah kita gitu ya. Karena udah dihina gitu ya, apalagi main di home, kalau sempet kalah sama Bahrain, mampus habis lah diejek di ini. Jadi gua lebih perhatiin malam ini juga gimana. Gua berharap sekali Jepang gilas mereka. Kalau Jepang gilas mereka, paling nggak patahin dulu semangat mereka ya, mental tempurnya. Kalau dia bisa imbang Jepang, takutnya lebih pede dia gini gitu kan. Agak ini, gua harap sih Jepang bisa libas Bahrain malam ini biar mental mereka agak drop gitu ya. Itu sih harapan saya. Jadi ya kalau kedepannya kita masih belum ini. Kalau saya lihat ini juga tim ini kelihatan wow ya, tapi kelihatan Erick Thohir spekulasi. Tapi kalau saya jadi Erick Thohir, saya juga akan spekulasi gitu ya, karena ini kesempatan harus coba gitu ya, dia pakai ini dengan budget besar ini, terus terang budget besar ya. Dia sekarang pelatih asisten Belanda itu saya yakin biaya lebih besar daripada dia pakai Sintayong. Walaupun si pengamat Powell itu ngomong gaji saya yakin ini lebih gede budget yang sekarang ini pelatih ya, karena juga pelatihnya dibagi ya. Pelatih under U23 ini tuh kalau dulu kan mereka limpahkan ke Sintayong agak digencet sama mereka juga. Lu agak ngada ini selain timnas senior ini yang 2-3 lu tangani. Kalau bule nggak mau, lu hire gua timnas, lu ini. Mereka di Eropa itu tugas gua ini mereka nggak ada tambahan tugas ini itu, mereka sulit, kecuali kita orang Asia gitu ya. Jadi saya rasa juga ya kita lihat ke depannya, kalau performanya ke depan jelek, nggak gimana ya, bisa juga akan nggak lama kedepak juga Patrick Kluivert, karena kelihatan budget berat juga gitu ya, lebih berat, saya yakin lebih berat budgetnya. Tapi untuk lolos ke Piala Dunia kita masih sangat harap bisa ya, dengan materi pemain yang udah ada ya. Untuk di posisi kedua kayaknya berat gitu, berat, tapi ya masih ada kesempatan asal bisa benar-benar diracik ya kan.
Tapi kalau saya sih kelihatannya mau masuk ke Piala Dunianya, tim Indonesia mungkin di posisi 3-4 harus lewat kualifikasi sekali lagi kayaknya ya. Kalau lihat ini, ya kita lihatlah seberapa cepat mereka improve dalam 2 pertandingan ini antara Australia sama Bahrain nanti ya, karena nextnya sisa di June kan 2 pertandingan ya. Itu yang kita lihat nanti ke depannya. Jadi saya berharap, kalau saya lihat mungkin bola malam ini, kalau perkiraan saya bisa mereka jebol gawang Australia bisa mungkin 1-1 seri ya. Perkiraan saya skor bisa draw 1-1 seri. Harapan saya draw dan seri 1-1 gitu. Dan harapannya tanggal 25 nanti harus hajar Bahrain. Ya, kita semangat buat support timnas itu harus hajar Bahrain. Karena itu sebenarnya wajib hukumnya harus menang lawan Bahrain gitu. Oke, itu pandangan saya secara ringkas ya, kelihatan belum ini. Dan kalau mungkin kalau starting 11 malam ini pemain lokal kita mungkin yang dipakai awal begitu startingnya mungkin Rido sama Marcelino saya rasa. Itu 2 akan ada saya rasa. Nextnya siapa? Back udah kelihatan. Mungkin kapten masih J.E. Jazz. Karena kelihatan dia conference, dia panggil J.E.J. Saya rasa dia masih agak ambil inilah. Dia nggak banyak perubahan juga. Clifford mungkin untuk kapten tetap dia serahkan ke J.E.J. karena J cukup bagus. Dan mungkin dia udah dapat informasi juga kan dari Eric, dari sekitar ini nih. Supporter juga lebih seneng ini kan mereka udah riset juga gitu ya. Jadi saya rasa terus dia pinter lah. Gue yakin di depan oleh Romeni bisa dia tandemkan dengan Marcelino. Dia tahu 2 orang ini di Oxford United, di klubnya bos PSSI kan. Jadi gue yakin mereka pakai perform. Akan dia startingnya ada oleh Romeni, ada Marcelino gitu. Pemain lokalnya belakang Ricky saya yakin ya, J.E.J. sama siapa nanti, entah dia pakai Max Hilger atau si Kevin Dick, kita nggak tahu. Nanti di aras itu di kiri kalau nggak Verdong ya, di sana ya, lihatlah susunannya. Saya rasa Dean James juga dipakai, tinggal kemana ya mereka ini. Lapangan tengahnya Tom Haye saya rasa masih ini ya, mungkin pemain baru Joy Pelupesi ya kayaknya itu ya, lihatlah performnya. Tapi yang jelas saya rasa untuk pemain lokal nggak semua diaspora dia pasang. Saya rasa lokal ada 2 yang duluan di starting, mungkin si Rizky Ridho sama Marcelino gitu kemungkinan ya kita lihatlah malam ini ya. Semoga menuai hasil yang bagus. Oke, begitu aja pembahasan singkat market dan timnas di hari Kamis ini. Mari kita enjoy ya. Market udah agak hijau kan, hati tenang. Nonton bola juga happy juga ya kan. Oke, salam Syario dari Tokyo. Malam Jumat habis buka puasa, jangan lupa malam habis nonton bola, lemeskan ototmu. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.